Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya bernama Bapak Suyono dari Semarang, tepatnya di Sambirejo, Gayamsari. Ikut pengajian di Pedurungan, di Majelis MTA di Pedurungan. Nggih. Saya mau bertanya, tidak sesuai dengan tema ini, Ustaz. Nggih. Saya sudah punya unek-unek sejak dulu. Saya insya Allah tahun ini mungkin akan menerima cucu yang kelima. Maka dari itu saya akan menanyakan tentang akikoh. Ya. Nah, pengertian saya akikoh itu 7 hari dari kelahiran bayi. Nggih. Dan setelah itu dicukur dan diberi nama. Tapi di masyarakat kami dan mendengar ustadz-ustadz sekitar kami katanya gitu, akikoh itu selain 7 hari bisa ke 14 hari, bisa ke 21 hari, Ya. atau bisa Ya, 7 tahun atau gimana? Ya, Terus, kelipatan 777 ya. Terus kemudian di masyarakat banyak itu kalau ada nyunake itu, ada kitanan itu sisan kakek kok. Ada juga yang itu nikahan itu si akikoh sisan. Bahkan ada yang sudah meninggal Ya, di akikoh ya, begitu, juga. Ya. Terus di masyarakat itu sudah akikoh itu terus apa tuh si bayi itu dibacakan berjanji dan dibacakan astrokol apa gimana tuh, terus digendong dan terus dicukur bersama hubung. Nah, itu kita tanyakan, aku ada tuntunannya ya Pak. Saya mau tanya penyerahan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Pak. Sekian, terima kasih atas jawabannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita mau ikut masyarakat atau ikut Nabi, ya. Pendek yang saya ketahui, kalau menurut Nabi dalam sebuah sabda beliau, ya, beliau bersabda, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergade dengan akikohnya. Yudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Pada hari ke-7 disembelihlah hewan akikoh. Dan di hari ke-7 itu pula anak ini diberi nama dan dicukur rambutnya untuk menghilangkan kotoran. Karena bayi yang baru lahir itu rambutnya kotor. Maka menurut sunnah Nabi itu dicukur. Ini hadis sahih yang baru kami ketahui. Kalau menurut Nabi, akikoh selain hari ke-7 itu memang ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Karena ini terkait dengan hukum, maka hadis dhaif tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena terkait dengan hukum. Hadis dhaif bisa dijadikan pegangan kalau tidak terkait dengan hukum syariat. Seperti Al-Qur'anu hablullahil matin la yanqusu ajaibuhu wa iyakhlaf ala kasratir rad man qala bihi sadaqa wa man i'tasama bihi hudi wa man amila bihi rasyada
Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim. Hadis ini dhaif. Namun dia tidak terikat dengan hukum. Hadis itu hanya menjelaskan bahwa Al-Quran itu tali Allah yang sangat kuat. Keajaiban Al-Quran tidak akan berkurang sedikit pun meski penjelasannya terus diulang-ulang sejak dulu sampai hari kiamat. Man qala bihi shadaqah. Yang tutur katanya berdasarkan Quran pasti tutur katanya benar, jauh dari kebohongan, kebengkokan dan kedustaan. Yang berbuat berdasarkan Al-Quran pasti perbuatannya rasyada, lurus. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Hadis ini dhaif. Namun boleh kita jadikan pegangan. Kenapa? Karena satu, tidak terikat dengan hukum. Dua, makna hadisnya tidak menyelisihi Quran, tidak menyelisihi hadis-hadis sahih yang lain. Terkait hadis akikah di luar hari ketujuh, itu hadisnya dhaif dan itu terikat dengan hukum. Itu sependek yang kami ketahui. Maka karena belum tahu ilmunya, belum tahu dalil sahihnya, maka keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran semaksimalnya berakikah di hari ketujuh. Lepas hari ketujuh, maka ya sudah, itu sudah bukan akikah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sehingga menjalankan agama ini berdasarkan ilmu. Ilmu dalam agama berarti dalil. Dalil berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau belum tahu dalil Quran dan Sunnahnya yang sahihah, maka jangan mengamalkan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ada hisabnya di hadapan Allah. Kamu kok akikah di luar hari ketujuh, padahal utusanku mengajarkan kepadamu akikah itu di hari ketujuh. Kok kamu melakukan di luar hari ketujuh? Sing mbok elu-elu sapa? Kita tidak bisa menjawab, ya Allah saya hanya ikut-ikutan fulan. Agama Islam bukan agama ikut-ikutan. Agama Islam agama wahyu. Maka tata cara beragama menjalankan Islam ini bukan berdasarkan qila wa qala, katanya dan katanya, tetapi berdasarkan perkataan Allah, berdasarkan perkataan Rasulullah. Menjalankan Islam bukan menurut fulan dan fulan, tetapi menjalankan Islam menurut Allah, menurut Rasulullah. Itu yang kami ketahui. Maka kita tidak sebatas ikut-ikutan apa yang berkembang, apa yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat kita. Meski banyak yang melakukan, kita jangan ikut-ikutan. Kalau mau ikut, tanya dalil dulu. Kalau dijawab, wis rasah tekon dalil, rasah kokean takon dalil, dudoi dalil tambah mumet kowe engko. Kalau jawabannya seperti itu, wis pokoke melu, itu jangan diikuti. Kalau pokoknya melu dan lain sebagainya itu bukan dalil dalam agama. Yang namanya dalil dalam agama itu menurut Allah, menurut Rasulullah, bukan menurut pokoknya melu. Kalau hanya pokoknya, ya sudah, tidak usah diikuti. Kalau jawabannya pokoknya melu, ya sudah jawab saja, pokoknya aku ra melu. Ya. Kenapa? Karena lu ngerti dalilnya. Adapun ada saudara-saudara kita yang berakikah di luar hari ketujuh, sikap apa yang perlu kita kedepankan? Saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum, sudah itu. Saling menghormati, tidak saling salah menyalahkan, tidak saling memaksa. Khilafiyah ini akan terus ada, bukan baru ada hari ini, sejak dulu sudah ada.
maka langkah yang tepat kita saling menghormati. Karena kebodohan kita berusaha memegang prinsip beragama yang Allah gariskan, yaitu wala takfu itu tadi. Karena kita ini bodoh, sedangkan Allah beritahu kita biar kita tidak bodoh lagi. Garisnya tegas, wala takfu ma laisa laka bi ilmun, lah itu yang kita ikuti. Dan menjalankan Islam ini juga ada perintah dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu mengikuti Rasulullah. Yang memerintahkan siapa? Allah. Kalau ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka jalankan agama ini fattabi'uni dengan mengikuti Rasulullah. Ni di situ adalah Rasul. Kalau itu kita lakukan, maka yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Ya, kita saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yeah.